Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa di akhir hayatnya itu mampu mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Ya, itu keutamaan la ilaha illallah. Jadi tidak ada kalimat-kalimat lain yang mampu masukkan seorang hamba itu masuk surga adalah zikir la ilaha illallah. Lalu bagaimana caranya akhir hayat kita itu mengucap la ilaha illallah? Bukan mudah kita mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita. Maka para ulama mengatakan sejak muda, di waktu sehat, di waktu kuat, banyak-banyaklah mengucap la ilaha illallah. Dimanapun kita berada, ucapkan la ilaha illallah. Karena dengan itu kita akan mudah mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kelak nanti. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa man hadahullah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila liqa'illah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, hadirin hadirat, serta para tetamu sekalian yang datang dari jauh maupun yang datang dari dekat. Dan kebetulan malam ini ada saudara kita datang dari Pakistan. Syukran kasiran al-hudur. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di madrasah ini. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Ma'zirah nasitu lasta min Pakistan. Rohingya. Taib. Al-hikmatus sabi'ah wal arba'un min al-hikamil ata'iyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibn Ata'illah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrari. Maka pada hikmah yang ke-47 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah telah berkata Al-Imam Al-Arif Billah Ahmad ibn Ata'illah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi.
Kata beliau, la tatruki dzikra li'adami hudurika ma'allahi fihi li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikri. Fa'asa an yarfa'aka min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqadhatin wa min dzikrin ma'a wujudi yaqadhatin ila dzikrin ma'a wujudi hudur wa min dzikrin ma'a wujudi hudur ila dzikrin ma'a ghaibatin amma siwal madhkur wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Janganlah engkau meninggalkan zikir dengan alasan karena tidak hadir engkau beserta Allah pada zikir itu. Karena lupanya engkau dari ketiadaan zikir lebih bersangatan dari lupanya engkau pada adanya zikir. Maka barangkali bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat engkau dari zikir disertai lalai tadi kepada zikir disertai jaga, dan dari zikir serta adanya jaga atau bangun kepada zikir serta adanya hudur, dan dinaikkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari zikir mulutnya serta hadir hatinya, dinaikkan kepada zikir serta gaib dari selain yang disebutnya Allah. Yang demikian itu tidaklah sulit bagi yang maha perkasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hadirin dan hadir sekalian, lebih kurang terjemahan dari hikmah yang ke-47 ini. Tentunya sambungan dari hikmah yang sebelumnya. Ada orang tidak mau berzikir, tak mau dia berzikir karena dengan alasan dia tidak bisa khusyuk, dengan alasan tidak bisa hadir hatinya. Karena alasan itu dia tidak mau berzikir. Bahkan dia berkata, untuk apa aku berzikir kalau aku tidak khusyuk dan tidak bisa hadirku? La tatrukiz dzikra li'adami hudurika ma'allahi fih, kata beliau. Kalau sekedar itu alasannya, la tatrukiz dzikra, janganlah engkau meninggalkan zikir itu, karena sebab itu hadirin sekalian. Akan tetapi walaupun kita itu berzikir dan hati lalai, tidak mengapa, teruskanlah berzikir walau hati entah kemana. Di dalam kita berzikir, hati kita ingat usaha, hati kita ingat ke sawah kita, ingat kepada kerjaan kita, ingat kepada keluarga. Dalam berzikir hati entah kemana, tidak mengapa, teruskan berzikir. La tatrukiz dzikra li'adami hudurika ma'allahi fihi. Kenapa? Kenapa kita jangan meninggalkan zikir hanya karena kita tidak bisa khusyuk? Kalau kita meninggalkan zikir karena tidak khusyuk, itu lebih parah lagi. Kenapa? Karena mulut tidak berzikir, hati pun tidak berzikir. Yang pertama lebih lumayan, mulut berzikir, hati lalai. Kalau kita tinggalkan mulut tidak berzikir, hati lalai, itu lebih parah lagi. Oleh karena itu teruskan berzikir walau hati entah kemana. Kenapa? Karena hadirin dan hadirat sekalian, satu saat nanti karena berkat kalimat-kalimat yang kita ucapkan itu, Allah naikkan zikir kita. Dari zikir mulut, hati yang lalai tadi menjadi hati yang jaga, yaqadhah. Kemudian suatu saat nanti karena berkat zikir-zikir itu, Allah naikkan lagi dari hati yang jaga menjadi hati yang hudur,
kemudian Allah naikkan lagi dari hati yang hudur menjadi hati yang gaib, dia asyik berzikir sehingga sampai ke tahap dia merasa bukan dia yang berzikir lagi. Nah, itulah dia. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, mungkin ada orang beramal, ada wiridnya 1 hari 1000 mengucapkan la ilaha illallah, ya. Dan kita sudah ketahui bahwa orang suluk minimal berzikir Allah Allah itu adalah 5000. Bahkan nafi isbat itu ismul zat, sedangkan nafi isbat itu hadirin sekalian 210.000. Berzikirlah walau hati entah kemana, ya. Kadang 5.000 itu berzikir ya sama mana pikirannya. Sodak tiba-tiba selesai. Poin dalam zikir itu mengarang dia. Boleh jadi Allah 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 sambil mengarang, besok berapa batang ubi nak aku tanam. Itu dia. Itu bersengaja namanya, tak boleh lah. Yang bersengaja. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, mungkin di antara kita ada yang mengamalkan amalan zikir la ilaha illallah 1 hari 1000 kali, padahal hatinya entah kemana-mana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, hatinya entah kemana-mana. Tapi janganlah kita khawatir, percayalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat itu nanti satu saat Allah akan mengangkat zikir hati yang jaga tadi, ya, hatinya jaga. Jadi la ilaha illallah, mulut la ilaha illallah, hati pun la ilaha illallah. Dan Allah kemudian akan angkat lagi satu saat nanti kepada zikir hatinya yang jaga itu menjadi hudur dia, dan dari hudur itu kepada hati yang gaib, hatinya tidak ada lagi yang diingatnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengangkat seseorang dari derajat yang rendah ke derajat yang tinggi tidaklah sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, jangan kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita menunggu masa yang lapang, khusyuk baru-baru aku berzikir. Jangan. La tasruki zikra. Jangan ada alasan hati tidak karuan karena pikiran banyak maka kita tidak berzikir. Tidak boleh begitu. Teruskanlah berzikir. Hadirin dan hadirat sekalian, lafzu zikrin yashmalul Qur'anal Karim wat tasbih wat tahmid wat takbira was salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal istighfara wa qawla Allah Allah wa tahlila la ilaha illallah wa ghairaha minal kalimatit thayyibat. Jadi lafaz zikir ini, pengertian zikir ini mencakup Al-Qur'anul Karim. Jadi zikir ini banyak dia, ya. Yang dikatakan zikir itu apa saja, banyak zikir ini. Dan diantaranya adalah Al-Qur'anul Karim, ya, Al-Qur'anul Karim. Maka banyaklah kita membaca Al-Qur'anul Karim. Imam Syafi'i itu, para ulama salafus salih, hadirin dan hadirat sekalian, ada di antara mereka mengkhatamkan Quran 1 hari 1. Ada dari kalangan mereka 1 hari 2 kali. Bahkan ada yang 5 kali. 1 hari itu 5 kali dia kali khatam. Bahkan dalam riwayat imam kita Imam Syafi'i itu khatam Quran pada bulan Ramadan, 1 bulan itu 60 kali khatam. 60 kali khatam. Itu Imam Syafi'i. Ya, itu Imam Syafi'i. Jadi banyak kita baca Quran itu. Malam itu para ulama salafus salih itu, hadirin hadirat sekalian, mereka tuh biasanya bangun jam 2. Ya, bangun jam 2. Mereka mandi dulu. Mandi, salat wudu 2 rakaat, salat hajat 2 rakaat, salat taubat 2 rakaat, salat tahajud semampunya, tutup dengan witir 1, 3 atau yang ganjilnya, dan mereka membaca Al-Qur'an Karim, warattil Qur'ana tartila, membaca Quran. Itu wirid mereka tuh. Itu Imam Syafi'i itu berarti 1 hari itu 2 kali khatam dia. Itulah wiridnya, zikirnya itu. Jadi
Zikir itu mencakup Al-Quranul Karim. Bacalah Al-Quran walau hati entah kemana. Ya, walau hati entah kemana. Jangan tidak membaca Al-Quran karena alasan hati lagi sibuk dan lain-lainnya. Ya. Seperti wat tasbih, dan tasbih itu zikir juga, hadirin dan hadirat sekalian. Itu zikir juga artinya. Subhanallah itu zikir juga. Alhamdulillah juga zikir. Ada zikir yang lain lagi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. La haula wa la quwata illa billah. Dan kesemuanya itu ada manafi, ada fawaidnya, ada manfaat-manfaatnya yang Allah berikan kepada orang yang mengamalkan zikir-zikir itu, hadirin dan hadirat sekalian. Termasuk istighfar. Itu ada riwayat tentang istighfar nih, dan banyak dikisahkan. Suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal ini, hadirin sekalian, hatinya itu tertarik untuk pergi ke Kufah. Beliau tinggal di Baghdad, ya, Irak sana. Hati itu mengelabah aja, hendak ke Basrah, kena Basrah, ke Basrah, itu antara provinsi lah. Maka pergilah Imam Ahmad itu ke Basrah. Sesampainya di Basrah, tentu beliau seorang musafir, Imam Ahmad tadi, dan sempat ikut berjemaah salat di masjid itu, masjid jami itu, hadirin dan hadirat sekalian. Selesai salat, beliau baringkan badannya, istirahat karena kepenatan, letih gitu. Oleh marbot itu penjaga masjid, diusir Imam Ahmad kau. Dia tidak tahu itu Imam Ahmad. Imam Ahmad kau, semua orang kenal dengan Imam Ahmad. Dulu tak ada TV. Jadi orang tak tahu kalau nama Imam Ahmad, jangan ditanya. Ke hulu ke hilir orang tahu siapa Imam Ahmad karena kealimannya. Hafal hadis 1 juta. Hadis sudah dihafalnya 1 juta. Saking hebatnya. Itu murid Imam Syafi'i. Ketika beliau mau membaringkan badannya, diusir, ya, sama marbot tadi, sama penjaga masjid tadi. Maka hadirin dan hadirat sekalian, pergilah Imam Ahmad keluar teras masjid itu. Bau hendak meletakkan kepalanya, datang marbot lagi. Tak siapa lah tu marbot tu. Tak tahu dia. Ya, dia tak tahu Imam Ahmad ni. Ya, dia apa dihalaunya sama sapu itu, jangan sini. Kan Imam Ahmad dipanggil Syekh ni. Panggil Syekh, dipanggil Syekh ni, dia begitu dia panggil Syekh, keluar jangan sini katanya. Jadi pergilah Imam Ahmad tadi. Jadi ada seorang pembuat roti melihat peristiwa itu, hadirin dan hadirat sekalian. Itu dia. Maka dipanggilnya, Syekh, ta'al, kemarilah. Di sini. Tahu dia ini musafir jauh. Ditanya jauh dari Baghdad. Dari Baghdad itu jauh. Jadi tinggallah sini. Tidur di rumahku, ala kadarnya lah rumahku koci, tak apa. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, si pembuat roti ini meneruskan pekerjaannya, ya, di adonan roti. Itulah buatnya roti. Setiap kali buat roti dia baca istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Meletakkan garam, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi hal tersebut dilihat oleh Imam Ahmad dari belakang. Ditanyanya, wahai tuan, katanya, sudah berapa lama engkau buat ini, katanya? Baca zikir istighfar. Istighfar zikir juga. Dia. Si penjual roti berkata, aku sudah membaca istighfar nih 30 tahun lamanya. Tengok tu. Jadi Imam Ahmad ni semakin penasaran. Untuk apa engkau baca ni? Untuk apa kau baca ni? Karena tuan, setiap aku ingin berhajat, aku membaca istighfar sampai hajatku. Kecuali satu saja. Itu dia. Kecuali satu saja. Setiap kali aku berhajat, ku baca istighfar sampailah hajatku itu. Apa hajatmu? Aku ingin berjumpa dengan Imam Ahmad. Buka abahnya. Tengok. Akulah orangnya. Itu yang membuat Imam Ahmad mengelabah dari Baghdad menuju Basrah tadi. Jadi tuan-tuan ingat berjumpa seorang, baca istighfar.
Tapi 30 tahun. Belum sampai dah meninggal. Dan itu termasuk istighfar, termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wang dulu tak terlawan dah bab-bab zikir kau. Tak terlawan. Kita baru terduduk dah mengantuk dah. Ya, waktu duduk dah mengantuk. Macam mana tak mengantuk? Nak berzikir tu makan kari. Ya, tidurlah dia. Makanya di rumah Solo itu tuan-tuan khalifah yang sudah boleh makan ikan, daging segala macam itu kan. Sah perlunya kali ikan tu. Ya kan, walaupun dah boleh dia, sah makan lagi. Karena buat mengantuk. Ya, buat mengantuk. Dan goma berkombo. Hadirin dan hadirat sekalian, wa afdaluha 'alal murid az-zikru bi la ilaha illallah, ay al-iktsaru min la ilaha illallah. Dan bermula yang paling afdal bagi seorang murid zikirnya itu adalah la ilaha illallah, memperbanyak al-iktsar min la ilaha illallah, memperbanyak zikir la ilaha illallah. Kenapa? Li'annaha afdalul azkari wa ashalut turuqi ala ilallah wa aqrabuha ilal wusul. Karena zikir la ilaha illallah ini tuan-tuan sekalian paling afdal zikir-zikir, paling mudah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, dan paling dekat untuk sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Dan kita insya-Allah nanti akan jelaskan pada hikmah yang ke-53. Karena zikir la ilaha illallah ini zikir dasarnya. Orang yang paling banyak dosa, yang banyak berdosa, berbuat dosa, zikir yang paling elok itu la ilaha illallah. Kalau sudah berkurang dosanya, naik zikir tahap kedua, Allah, Allah, Allah. Dan yang paling tinggi adalah hu. Jangan coba-coba tuan salahkan orang berzikir hu. Itu zikir yang paling tinggi itu. Kenapa? Orang yang zikir hu itu tidak ada yang didengarnya, tidak ada yang dilihatnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pula dipraktikkan suluk begitu pula. Nanti heran Khalifah Malik nanti. Payah dia melapor kepada tuan guru. Ya, tetap Allah, Allah ya. Jangan hu, Allah, Allah. Jadi hadirin dan hadir sekalian, andai kata kita membaca selawat, istighfar, tasbih dan lain-lain, tetaplah kita berjalan sebagaimana mestinya. Namun yang terbanyak adalah zikir la ilaha illallah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul dzikri la ilaha illallah. Paling afdal zikir itu adalah la ilaha illallah. Dan Rasulullah tidak sebutkan zikir yang lain. Ya. Zikir yang paling afdal itu adalah la ilaha illallah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah. Jadi kalau kita banyak la ilaha illallah, iman kita selalu baru hadirin dan hadirat sekalian. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa di akhir hayatnya itu mampu mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Ya, itu keutamaan la ilaha illallah. Jadi tidak ada kalimat-kalimat lain yang mampu masukkan seorang hamba itu masuk surga adalah zikir la ilaha illallah. Lalu bagaimana caranya akhir hayat kita itu mengucap la ilaha illallah? Bukan mudah kita mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita. Maka para ulama mengatakan sejak muda, di waktu sehat, di waktu kuat, banyak-banyaklah mengucap la ilaha illallah. Dimanapun kita berada, ucapkan la ilaha illallah. Karena dengan itu kita akan mudah mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kelak nanti. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Kata Nabi, orang yang hendak mati itu ucapkan, ajari dia la ilaha illallah. Jadi Nabi tidak menyuruh orang yang mau mati itu untuk bertaubat.
Dah mati dah, suruh bertaubat dah sampai lagi dah. Ya, jangan suruh bertaubat. Ajari dia la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Hadirin dan hadirat sekalian, Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayu turuqin aqrabu ila Allah wa azhaluha ala ibadillah wa afdaluha indallah?" Ya Rasulullah, apa jalan yang paling dekat kepada Allah? Jadi jalan menuju Allah ni banyak, sebanyak bilangan nafas kita. Itulah jalan menuju Allah ni sebilangan nafas kita, hadirin dan hadir sekalian. Tapi jalan yang paling mudah atas hamba-hamba Allah, yang paling afdal si Allah, berkatalah Rasulullah, faqala ya Ali, wahai Ali, alaika bidawami zikrillah. Kata Rasulullah, ya Ali, lazimi, kekali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini zikir yang paling mudah, yang paling capek, la ilaha illallah, la ilaha illallah yang saya sebutkan tadi. Tapi Ali radhiyallahu anhu bertanya lagi, qala kaifa azkuru ya Rasulullah? Ya. Lalu bagaimana aku berzikir ya Rasulullah? Untuk menuju Allah itu zikir yang paling hebat. Kata Ali, kaifa azkuru ya Rasulullah? Bagaimana aku berzikir ya Rasulullah? Sebab zikir ni banyak dia. Faqala, bersabda Rasulullah, ghammid ainaika wasma' minni thalatha marat summa qul mislaha wa ana asma'. Kata Rasulullah, wahai Ali, aku ajarkan kepada engkau zikirnya, zikir yang paling cepat, mudah dan afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, ghammid ainaika, pejamkan matamu, dengarkan dariku 3 kali, kemudian katakan olehmu seumpama yang kukatakan ini. Apa kata Rasulullah? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebaik Rasulullah mengucapkan 3 kali la ilaha illallah, Ali pun mengucapkan la ilaha illallah dengan memejamkan matanya. Jadi hadirin dan hadir sekalian, ini menunjukkan zikir yang paling baik yang mesti kita kekali. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, makna la ilaha illallah la nafi'a wala darra wala mu'izza wala mudhilla wala mu'tiya wala mani'a illallah. Jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, la ilaha illallah itu dia punya keutamaan dan artinya adalah tiada yang memberi manfaat. Ya, tiada yang memberi manfaat, tidak ada yang mudaratkan, tidak ada yang memuliakan, mu'izzah, tidak ada yang menghinakan, muzillah, tidak ada yang memberi, mu'tiyah, dan tidak ada yang mencegah, wala ma'nya illallah, kecuali Allah. Jadi hadirin dan hadir sekalian, jadi itu menurut Ibnu Abbas makna la ilaha illallah itulah. Jadi jangan lagi kita artikan la ilaha illallah itu tiada Tuhan sembah selain Allah. Itu makna orang mu'alaf tu. Ayat. Dia. Bukan lagi itu artinya. Kalau kita sudah hidup ni berpuluh-puluh tahun ni, bukan itu lagi artinya. Ya. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, waktu kita mengucapkan la ilaha illallah itu, kita yakini bahawa Allah itu tidak memberi bahawa tidak ada yang memberi manfaat, tidak ada yang memudaratkan, tidak ada yang memuliakan, tidak ada yang menghinakan,
tidak ada yang memberi dan tidak ada yang mencegah. Itulah makna la ilaha illallah. Jadi makna la ilaha illallah itu bukan lagi tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Inilah maknanya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. La tatruki dzikra li'adami hudurika ma'allah fihi wa dzalika li asbabin salasah. Jangan engkau tinggalkan zikir karena merasa tidak bisa hadir, tidak khusyuk. Ya, jangan engkau tinggalkan zikir walau engkau lupa kepada Allah, karena ada 3 sebab, hadirin dan hadirat sekalian. Jadi kenapa kita tidak boleh meninggalkan zikir itu? Walaupun hati kita entah kemana, ada 3 sebab. Yang pertama, inna fi dzikri lisan iqbalan 'ala Allahi bi ba'di jawarihi wa fi inqita'il lisan anhu ghaflatun wa i'radun anhu bil kulliyah. Kalau kita berzikir lisan, hati tidak berarti ada di anggota badan kita satu yang menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Jadi kalau kita berzikir mulut, hati tidak mengapa. Kalau mulut tidak berzikir, hati tidak berzikir juga, malu kita kepada Allah. Kenapa? Dari hujung rambut sampai hujung kaki tak ada yang menyebut Allah Subhanahu wa taala. Maka biarlah mulut berzikir walau hati entah kemana. Yang kedua, inna fi dzikri lisan tazin jawarihah min jawarihi bil ibadah. Bahwa zikir lisan itu menghiasi anggota dari anggota-anggota badan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah perlunya, hadirin dan hadirat sekalian, janganlah kita merasa tidak sedap hati kalau kita berzikir mulut tapi hati tidak berzikir. Jangan, tidak apa-apa. Karena zikir mulut itulah menghiasi anggota-anggota badan kita. Yang ketiga, inna fi dzikri lisan ta'arrudan li nafahatin rabbaniyah min sya'niha ay yakuna sababan li yaqadhatin thumma hudurihi sababan li yaqadhatil qalbi thumma hudurihi thumma ghaibatihi amma siwallahi ta'ala. Ini yang ketiga nih ya, bahwa kita berzikir lisan baik dalam keadaan tenang atau jaga atau tidak kita, yang penting kita pentingkan aku berzikir kepada Allah itu 1000 kali, itu saja ya. Yang penting kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala 1000 kali ya, 1000 sehari. Ini merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang satu saat nanti, hadirin hadirat sekalian, zikir mulut nanti dia menaik kepada yaqadhah. Itu penjelasan yang pertama tadi. Jadi apabila kita berzikir mulut, hati kita lalai, teruskanlah berzikir. Karena satu saat nanti kita berzikir mulut, hati pun berzikir. Mulut membaca la ilaha illallah, hati pun la ilaha illallah. Itu makna jaga, itu maknanya jaga itu. Ya. Yang lalai itu kita ucapkan la ilaha illallah, hati entah kemana. Hati yang jaga itu adalah ketika mulut mengucapkan la ilaha illallah, hati pun mengucap la ilaha illallah. Baca Yasin, hati pun ke Yasin itu. Begitu dia. Suatu saat nanti kalau kita sudah sampai ke tahap hati itu yaqadhah, jaga, nanti berkat bacaan-bacaan itu Allah naikkan tingkatnya dari jaga menjadi khudur. Khudur itu apa dia? Itulah makna yang disebutkan oleh Ibnu Abbas tadi. Makna yang disebutkan oleh Ibnu Abbas tadi. Apa dia? Makna la ilaha illallah tadi. Ketika mulut mengucapkan la ilaha illallah, hati itu meyakini bahwa Allah tidak ada yang memberikan manfaat, tidak ada yang memudaratkan, tidak ada yang memuliakan, tidak ada yang menghinakan, tidak ada yang memberi, dan tidak ada yang mencegah. Hati itu begitu dia. Ya, udah tingkat tinggi dia tuh.
Kemudian berkat bacaan-bacaan itu hadirin dan hadirat sekalian, Allah naikkan lagi, ya, Allah naikkan lagi kepada ghaib, ya, hudur tu kepada ghaib dia. Apa maknanya? Yaitu mulut kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan si hamba tidak merasakan lagi bahwa dia yang berzikir. Ya. Bukan dia lagi berzikir. Dia merasakan bukan dia lagi yang berzikir. Jadi hadirin sekalian, dari ghaflah, dari lalai, naik tingkat kepada dia yaqadhah, jaga, naik kepada tingkat yang seterusnya namanya hudur, hadir, dan yang tertinggi adalah dia ghaib. Tidak ada yang sebutnya selain Allah Subhanahu wa taala. Wal akhir, yang terakhir hadirin dan hadirat sekalian, tambahan dari hikmah yang ke-47 ini adalah pertanyaan yang sampai kepada kita tentang zikir toga itu, la ilaha illallah, nafi isbat tadi. Dan itu sebenarnya sudah disampaikan oleh Mufti Negeri Sembilan tentang ada zikir sambil menari di Turki itu. Ya, di Turki dia menari, kita atip toga namanya. Ya, di Islam itu atip toga namanya. Kita sebutkan dalilnya supaya tidak ada keraguan lagi. Mungkin orang tercongang tengok kita kita ini bergerak ke kanan dan kiri. An Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala kana al-Habasyah yarqusuna baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna bikalamin lahum Muhammad Abdul Salih. Faqala sallallahu alaihi wasallam madza yaqulun? Faqila yaqulun Muhammad Abdul Salih. Ini dalil hadisnya bahwa ada tuh di Turki uang baca la ilaha illallah sambil menari. Sudah sampai ke paham menari untuk terjadi pro dan kontra. Belum ditengok untuk hul Islam lagi, bukan main, ya, tergantung nah. Sesungguhnya orang Habsyah menari di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina yaday Rasulillah, menyebut di dalam bahasa mereka bikalamin lahum Muhammad hamba salih, Muhammad Abdul Salih. Baginda bertanya, faqala sallallahu alaihi wasallam, jadi baginda bertanya, hadirin sekalian, apa yang mereka sebutkan itu? Dan Rasul tidak faham dengan bahasa mereka itu. Yaqulun Muhammad Abdul Salih, bahwa Muhammad itu hamba yang saleh. Ini riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, ya, dengan sanad yang sahih. Dan dalam Al-Qur'an Karim selalu disebutkan di tawajuh itu, hadirin dan hadirat sekalian, taksya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa quluhum ila dzikrillah. Jadi karena membaca, karena mendengar, gemetarlah, ya, kulit-kulit orang-orang yang takut kepada Allah ini. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah lebih kurang terjemahan taksya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa quluhum ila dzikrillah. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, bahwa secara tabi'inya seseorang itu terkesan dengan pelbagai perkara, begitu dia. Ada orang bila mendengar puisi, mendengar kata-kata atau nyanyian, dia akan bergerak dengan pelbagai gerakan, begitu. Dan ada satu tajuk, judul di kitab Ihya namanya Al-Sima, ya, As-Sima dia, atau Al-Sima dalam bahasa kitanya. Mendengar puisi-puisi, mendengar syair-syair, dan yang paling terunggul adalah Al-Qur'anul Karim. Itu kehebatan itu. Saraf-saraf kita boleh bergorak dia itu. Tidakkah kita ingat ketika Nabi Daud alaihissalam ketika membunyikan kecapi, namanya kecapinya itu, serulingnya itu berhenti buang-buang itu, tak bisa bergorak. Ada juga nyanyian tak bisa bergorak, terpana dengan kemerduan suara Nabi Daud itu, terdiam dia. Itu berpengaruh dia. Tidakkah kita tahu tentang di India itu, India dengan ular kobra itu, apa ditiupkan seruling itu, bangkit dia,
itu ulah. Itu al-A'rabi, orang-orang Arab Badui, ketika mereka berjalan berkilometer itu menunggang unta atau kuda, mereka bernyanyi. Dan itulah yang membuat binatang-binatang tunggang itu bisa berjalan jauh itu. Apalagi Ratib Saman ini tarikannya dari bawah pusat nih ke ubun-ubun ke kanan ini, dan dihujamkan sekuat-kuatnya kalimat Allah itu di latifatul qalbi, bergetar hati itu. Jadi kita itu bergetar ke kanan dan ke kiri. Itulah Ratib Saman itu. Itu di Pahang, di Turki, orang biasa menari, hadirin dan hadirin sekalian. La ilaha illallah, menari itu dengan alunan musik lagi. Ya, dengan alunan musik. Mudah-mudahan zikir-zikir yang kita zikirkan kepada Allah Subhanahu wa taala kelak akan membawa syafaat kepada kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka uzkurullah dzikran katsira, sebutlah Allah itu dengan sebutan yang banyak. Mudah-mudahan hadirin dan hadirat sekalian, segala amal ibadah kita terima Allah Subhanahu wa taala. Allah tempatkan bersama hamba-hamba yang soleh. Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.